Yang punya laptop, komputer, nah, silakan dicoba-coba. Bisa kalian download ya dari sini. Eh, ada macam-macam versi, tapi yang saya saranin cari yang versi 293 nih, yang terbaru. Mungkin kalau kalian ada yang nemu versi yang lain, ini misalnya di sini. Sorry. Nih, previous version ya tetap langsung download di sini aja deh, jangan yang lain-lain. Nah, gitu. Jadi hal yang pertama kita lakukan tuh di Blender 3D, paham tata letak softwarenya ya, tata letak aplikasinya, terus sama navigasi. Navigasi itu seperti kita pertama kali gunakan aplikasi di handphone kan, ada muncul navigasi. Oh ini menu ini ke sana, menu ini ke situ gitu. Fungsi masing-masing setiap tombol, masing-masing fungsi setiap panel, tombol, ada perintahnya masing-masing gitu. Yang kemarin kalau kalian cek di sini ya, kisi-kisi judul apa yang kita pelajari tentang animasi itu ada linknya share di Google Classroom. Nah ini dia linknya. Nanti ini kita bahas satu-satu. Kemarin yang soal 3D art style udah ya. Nanti ini yang soal topologi guide ini nanti setelah kita mulai masuk ke belajar modeling gitu, modeling 3D. Nah, topologi guide. Jadi yang pertama itu introduction sama interface softwarenya gitu. Pertama ada workspace, tab sama panel, navigasi dengan mouse, keyboard maupun grafik tablet atau pen tablet, selection, transformation gitu. Apa itu add-on sama tema? Ada empat tahap yang kita telusuri. Nah, ini dasar buka aplikasi Blender. Ini masih 293 ya. Yang satu itu hanya untuk revisi versi terbarunya gitu. Ini bisa kita klik kiri sembarangan. Oke. Aduh, pantas nggak muncul. Oke, ini sebenarnya ada apa plugin gitu ya. Jadi kalau apa yang saya tekan di keyboard tuh ada hurufnya muncul. Cuman ini lagi nggak bisa dia. Hmm, bentar ya.
Jadi di Blender ini sebagian toolsnya kebanyakan pakai shortcut karena sebelum versi terbaru yang 2.8 terus 2.9, dulu yang 2.7 ke bawah itu tampilannya jauh berbeda banget. Nah, itu kebanyakan pakai shortcut ketimbang main tombol klik-klik ya. Tampilannya udah berubah banget gitu. Oke, bentar ya. Wih, lagi atau entah kenapa bermasalah headphone ini. Oke. Oke, bentar ya di restart dulu blendernya. Kalau nggak muncul, ya wis. Jadi search sebutkan aja. Jadi gini, kita kadang memulai buat beberapa objek 3D atau memakai yang lain, kadang ada aja yang masalah timbul, semacam add-onnya nggak bekerja atau semacam renderingnya rusak atau kok hasilnya aneh gitu waktu kita lihat. Nah itu harus kita cari solusinya.
Harus pinter-pinter cari solusinya. Dan bisa. Oke, bisa. Sip. Jadi gitu. Ini udah bisa. Gitu ya. Itu ada yang sertekan apa aja itu NA gitu. Klik klik kiri ya kan. Muncul ya ikonnya sebelah kiri. Terus coba kita besarkan font size backgroundnya nggak usah pakai deh. Nah itu ya. Oke, udah bisa. Jadi ini tampilan utamanya ya. Tampilan utama Blender. Nah, di atas atas ini ada panel-panelnya. Layout tata letak Blendernya. Ini kalau kita arahkan mouse di tepian-tepian gini nanti bisa kita lebarkan, kecilkan gitu. Ini juga. Nah, yang di bawah sini panel timeline. Yang di sini viewport 3D, yang di sini panel collection. Jadi sini semua objek-objeknya list objek apa aja yang ada di satu file Blendernya gitu. Nah, yang di sini panel properti macam-macam ya fungsinya. Di sini ada pengaturan nih rendering. Tuh, ya, kita perbesar aja deh biar enak lihatnya. Nah, ini panel rendering. Kok kita arahkan mouse muncul render properties. Ini output properties mau kita atur hasil kameranya mau yang HD, Full HD, 4K segala macamnya gitu. Ya. Nah, itu nanti satu-satu kita pelajarin. Ini juga ada untuk render view layer. Nah, ini gunanya nanti ada untuk compositing. Di sini scene property. Jadi ya tempat ngatur scene-nya mau kamera satu, nanti kok ada kamera yang lain, tempat pengaturannya di sini ngatur ukuran ukuran objeknya bisa meter, imperial itu nanti seperti kayak ini ya, metrik ukuran meter gitu, imperial eh, ukuran kaki. Nah, ini kaki, miles, inci gitu. Kalau metrik, ukurannya nanti ukuran panjang meter, kilometer, sentimeter, milimeter gitu. Nah, di sini bisa kita atur hitung-hitungan ininya, unit atau satuan berat, panjang, waktu gitu. Temperatur pun juga. Di sini pengaturan work properties. Nah, di sini nanti kita jelasin di next time. Di sini collection properties, di sini object properties, di sini physics properties. Jadi kok properties ini gunanya tempat pengaturan berbagai macam simulasi fisika ya. Misalnya kotak ini terjatuh, kotak ini terpecah belah gitu, hancur terkena sesuatu gitu. Berbagai macam simulasi fisika. Di sini pengaturan objek constraint properties. Nah, ini nanti untuk hal-hal uh, gerakin karakter 3D ya. Cuman nggak terlalu kita pakai nanti ini. Kadang-kadang kita pakai. Sini tempat pengaturan lighting, pencahayaan. Uh, Oke. Tempat pencahayaan terus yang terakhir ini tempat texture properties. Nah, ini panel-panelnya. Yang di sini bisa kita tambahi, kita kurangi kalau kita arahkan mouse ke sudut-sudut sini. Nah, itu klik tahan kiri.
Nah, habis itu kita geser mouse-nya. Nah, nanti ada dua pembagian ini tampilannya. Nah, di sini di sudut kiri sini nanti ini bisa kita ganti nih. Nah, ini properties yang lain. Ini bisa 3D viewport, image editor, bisa UV editor, bisa kompositor, bisa texture node editor, geometry node, shader editor, movie clip editor. Ini dropsheet, timeline. Nah, ini timeline atas sama yang bawah ini sama nih. Nah, sama ini. Kalau kita perhatikan ini kan sama ini. Cuman tata letaknya aja yang berbeda gitu ya. Timeline dan segala macamnya. Ini kok properties, nah, ini kanan kiri kan sama tuh jadinya. Paham ya? Ini properties kanan kiri paham. Sama dia. Nah, ini sama nih, kan gitu. Sama-sama jumpa deh. Sama fungsinya. Outliner, nah ini dia outliner, tempat ngatur tempat list-list objek apa aja yang dalam satu file 3D-nya gitu. Ada light, cube, kamera, atau mau kita tambah yang lain nanti tuh. Nanti di sini listnya muncul. Oke, ini kalau mau kita gabungin lagi, arahkan atau di tengah-tengah pembagian ini kan ada panah kanan kiri itu klik kanan, terus kita klik join area, arahkan sebelah kanan atau kalau kanan ya contohnya seperti ini, nah, gitu. Balik lagi kayak semula. Nah, ini ada panel-panel layout, modeling, sculpting, UV editing, texture paint, shading. Oke, shading, terus animation, rendering, compositing, scripting, geometry node. Nah, ini preference nih tambahi sendiri nih yang preference. Oke, soal tampilan interface kurang lebih udah nih, udah semuanya. Baru sedikit ya kulit-kulitnya yang dijelaskan. Nah, untuk bernavigasi, next ya. Navigasi dengan mouse sama keyboard itu aja dulu. Uh, di sini bisa lebih baik pakai pakai mouse ya. Jangan pakai mouse yang paham ya perbedaan touchpad sama mouse. Kalau touchpad yang ada di laptop, yang mouse ya mouse fisik gitu. Mouse yang kita pegang pakai sebelah kanan yang ada di perangkat komputer tambahan gitu. Uh, bernavigasi itu ada tombol-tombolnya. Kalau kita klik tengah, kan ada klik kanan, klik kiri gitu. Ini kalau yang ini klik tengah. Nah, ini untuk ngerotate viewport 3D-nya. Nah, ini ngerotate tampilan viewport 3D. Untuk zoom gimana, Sir? Untuk zoom bisa klik tengah sama tekan tekan CTRL dulu baru klik tengah. Nah, gitu. Untuk pen left, right, up, down, tekan shift dulu baru klik tengah. Nah, oke. Kita ulang ya. Untuk rotate klik tengah aja. Untuk zoom in, zoom out, tekan CTRL baru klik tengah. Nah, itu ada kan sebelah icon kiri sini muncul nih. Nah, ini. Itu terus untuk pen left, pen right, up, down tuh tekan shift baru klik tengah. Nah, gitu. Nah, kan geser atas kanan bawah tuh. Nah, atau bisa dari sudut kanan atas ini kita klik tahan. Nah, ini bisa kita putar. Nah, ini ada tombol icon tangan, kita geser gini juga bisa. Terus ini zoom in, zoom out. Untuk mengganti mode perspektif, kan ada ini mode perspektif, ini mode isometrik atau ortografik. Nah, kelihatan ya perbedaannya. Oke, balik lagi ke mode perspektif. Nah, misalnya kalau kita kejauhan nih, em, kok entah kemana gitu, salah satu objek ininya lari entah kemana gitu, bisa kita
Ini bisa kita klik misalnya atau tekan ini kita klik objeknya terus habis itu pilih sini select nanti sini ada namanya view terus frame selected. Nah, nanti otomatis kita ngarahkan ke objeknya di tengah-tengah gitu. Untuk zoom out tekan CTRL sama klik tengah gitu. Oke, untuk seleksi itu bisa klik kiri, klik sekali aja, klik sekali. Nah, gitu. Ini kelihatannya. Ini kalau saya klik berkali-kali kedap-kedip mouse-nya, nah, itu klik, klik, klik itu seleksi. Bisa kita klik tahan, kita seleksi semuanya. Itu kalau untuk unselect, unselect paham ya? Kita batalkan seleksinya. Nah, klik sembarang tempat aja yang kosong. Nah, gitu. Kalau ke klik objeknya ya terakhir berujung ke klik objeknya aja satu objek yang terklik. Nah, gitu. Kalau untuk seleksi bisa klik tahan. Nanti ini box selection. Ini untuk seleksi ya. Bisa seleksi semuanya pakai shortcut tekan A. Ini tekan A. Untuk unselect bisa tekan A lagi gitu. A atau Alt A atau Alt A. Kadang kalau nggak mau tekan A lagi, bisa tekan Alt sama A. A untuk seleksi semuanya, Alt A untuk unselect. Oke, um, navigasi udah, selection. Oke, satu lagi transformation. Transformation itu ini ya, kita mindahi objeknya. Kalau pengguna Blender veteran tuh gunakan shortcut tekan G, Y, sumbu Y ya. Jadi di sini ada namanya sumbu. Ini yang hijau sumbu Y atau Y, X, Z. Nih, sumbu Y, Z, X. Oke, ini kalau kita pindahin G, X. Nah, batalin tekan escape. G, Y, tekan escape. Escape untuk batalin. G, Z untuk pindahi atas bawah. Nah, itu untuk yang pengguna shortcut gitu. Tapi ya di sini ada tools mindahi objek. Ini ada namanya move. Ini ya, mouse arah sebelah kiri move. Nah, nanti muncul tiga panah biru, merah, hijau. Nah, itu tinggal diklik aja misalnya sumbu yang biru atau sumbu Z kita klik tahan, naikkan ke atas gitu. Ini juga yang hijau gini. Ini juga gini. Ya. Ini transformation object. Yang paling sederhana ini sih. Nah, gitu. Ada juga misalnya kita klik yang kotak merah ini cuman sumbu Z sama Y-nya aja yang bergerak. Jadi dia nggak bergerak ke sumbu X. Ini juga termasuk dia cuman sumbu Z sama X. Kalau yang ini yang biru dia nggak bergerak naik ke atas. Coba kita bagi dua ini ya. Jadi biar kelihatan. Nah, ini. Tuh. Ya. Nah, itu untuk transformation objeknya. Ini juga bisa ngerotate objeknya. Nah, ini setelah panah yang ini ada untuk ngerotate objek. Misalnya rotate sumbu Y, sumbu X, sumbu Z. Kalau mau ngebalikannya tekan Ctrl Z aja atau em, ini nanti di panel properties. Nah, objek properties ini kan ada rotation X, Y, Z. Diklik tahan semuanya isi angka 0. Balik lagi dia ke semula. Oke, itu untuk
rotate, di sini ada scale. Nah, ini sumbu scale Z, terus sumbu Y sama sumbu X gitu. Kita perbesarnya ya. Nah, kalau ini semuanya semua toolsnya muncul. Jadi yang ini namanya Gizmo. Jadi ini semua namanya Gizmo, objek Gizmos, objek Gizmo. Nah, ini eh, panah, rotate, scale ini moving, rotate, scale. Nah, ini yang ini toolsnya Gizmo namanya. Keseluruhannya namanya Gizmo. Nah, jadi itu sebagian-sebagian tools untuk bernavigasinya. Yang paling penting adalah untuk awal-awal kita paham cara bernavigasinya. Kita ulang lagi ya. Kalau untuk ngerotate 3D viewportnya, klik tengah mouse. Nah, terus untuk zoom tekan Ctrl, klik tengah. Terus kalau mau pen left, pen right, up down, nah ini tekan shift baru klik tengah. Oke. Untuk seleksi klik kiri, klik kiri, klik kiri. Unselect sembarang klik aja tempatnya. Seleksi semua tekan A. Batalkan selectnya bisa klik sembarang tempat, klik kiri sembarang tempat. Kita seleksi lagi semua tekan A, bisa terus kita batalin seleksinya tekan Alt sama A. Ini. Oke. Uh, singkat aja dulu. Soalnya nanti kalau banyak-banyak susah ngingatnya gitu. Nah, add-on sama tema nanti aja. Nanti setelah selesai paham bernavigasi, paham tampilannya gitu kan. Seleksi segala macamnya, baru kita mulai perlahan untuk mencoba modeling objek gitu, modeling objek 3D. Kita gunakan semua toolsnya. Tuh. Ada yang mau ditanya? Mister modeling objeknya nanti objek sederhana dulu, Sar. Yalah yang sederhana dulu. Atau mau yang rumit? Enggak, maksudnya benda atau Benda-benda. orang. Kalau orang kita lihat di sini ya, list list apa namanya? List udah lihat belum? Yang ini. Udah tapi lupa. Eh, jadi Ser pun juga biar nggak kelupaan udah ngajarin apa ya kan. Jadi makanya Ser buat catatan kayak gini. Nah, yang pertama itu kita buat objek sederhana, mau nambah objek, mindahi objek. Nah, nanti kita bahas satu-satu outliner apa, collection lebih jelasnya apa. Ada namanya istilahnya vertex, edge sama face, sama kita pahami modeling tools. Nah, nanti kalau udah paham, nanti lanjut ke level 1 modeling ya. Benda-benda dulu sih. Cups atau cangkir, gelas gitu. Piring, bangku atau benda-benda yang lainnya. Nah, nanti kalau udah level 2-nya kita modeling hard surface lagi, mau modeling senjata, mau modeling sepeda atau benda-benda yang rumit yang lainnya gitu. Ini nanti ada namanya basic UV map atau UV unwrapping. Jadi ini gunanya untuk di objek 3D ini biar bisa kita tekstur gitu. Pernah tahu ini enggak? Apa namanya? Kertas apa sih yang dijadikan ini paper apa ya? Terlupa. Paper 3D atau apa ya? Paper Papercraft. Papercraft 3D. Jadi prinsip cara kerja sama.
UV map, UV unwrapping itu kayak gini. Jadi objek 3D-nya kita belah-belah, kita jadikan bentuk lapisan 2D gitu. Nah, jadi bisa kita masukin tekstur atau gambar biar supaya sesuai dengan bentuk 3D-nya. Nah, ini kayak gini contohnya gitu ya. Nah, itu UV map. Jadi yang flat-flat ini, kotak yang di bawah sini tuh, nah itu UV map-nya. Nanti setelah udah kita pasang teksturnya, kurang lebih nanti tampilan 3D-nya itu, objek 3D-nya hasilnya kayak gini. Nah, gitu. Nah, itu Pak pemahaman dasarnya. Ini enggak, sorry, paper craft. Terus nanti kita texturing. Texturingnya bisa pakai bawaan Blender 3D, bisa pakai Krita atau nanti pakai Quixel Mixer. Kemarin dasar kasih tau belum ya? Quixel Mixer. Nah, kita cari, kita pakai software-software yang gratis aja. Quixel Mixer. Cuman sebelum di texturing harus kita UV map dulu gitu. Nah, itu kita kasih texturing warna segala macamnya. Mau teksturnya metal, plastik gitu. Cuman kita kayaknya sederhana aja sih. Hand painted texture yang kemarin dasar jelaskan, style-style 3D ya, 3D stylized. Nah, jadi kita nggak realis gitu, biar ada keunikan tersendiri. Jadi setelah udah kita texturing, kita modeling environment, kayak modeling bunga, vegetation. Yang vegetation itu maksudnya segala jenis tanaman atau tanaman yang merambat, pohon dan yang lain-lainnya, batu gitu ya kan, batu, tanah. Mungkin kalau kita buat air gitu. Environment. Terus kita membuat membuat suatu scene, mau scene interior atau eksterior. Sebenarnya kalau kita udah jadikan, oh ya ini masih modeling terpisah-pisah ya. Baru nanti setelah kita udah modeling semuanya ini, baru kita satukan semua dalam satu file tersendiri, satu scene gitu. Satu scene. Nah, ini mode level 4, membuat scene. Nah, nanti kita tambahi pencahayaannya. Mau pencahayaan dari matahari atau beberapa objek lampu gitu. Nah, setelah udah selesai itu tercover semuanya, baru kita belajar buat modeling karakternya. Kalau metode modeling karakternya itu, hmm, bentar ya, kosong kosong 76. Ya, modeling karakter kalau sama Sar tuh metodenya di sculpting dulu, baru nanti kita ada namanya retopologi. Nah, ini wait ya. Nah, ini sebenarnya di sculpting nih. Objeknya ini sculpting, kita buat base mesh-nya dulu, baru kita, nah ini kalau di sculpting banyak kali nih kotak-kotaknya. Nanti kita retopologi itu biar supaya ini kotak-kotaknya lebih sedikit, terus bisa dianimasikan. Nah, itu nanti kita next levelnya belajarnya gitu. Ada tahap-tahapannya ya, nggak langsung jadi gitu. Nanti setelah udah selesai ini, kita texturing, terus kita kasih rigging. Kita kasih rigging kayak kemarin ya, yang semalam. Nah, ini kita kasih rigging. It's
Nah, biar supaya bisa kita gerakin gitu. Nah, itu kita rigging. Jadi bisa kita gerakin, kita animasikan. Ya. Nah, ini banyak lah yang kita bahas nih. Bisa dicek satu-satu. Nah, kalau yang belum tahu istilahnya, berharap bersabar atau kalian bisa searching-searching di Google kata kuncinya ya. Misalnya apa itu UDIM. Nah, itu bisa kalian searching. Karakter 3D karakter texturing bisa kalian searching-searching. 3D karakter rigging human segala macam, head topologi itu apa, 3D body retopologi itu apa, untuk sekedar nambah-nambah pengetahuan baca-baca gitu. Nanti baru kita praktekkan di sekolah. Kalau ada yang nggak tahu silakan tanya sama saya. Gimana? Yang penting yang pertama tadi paham ya navigasinya. Cuma nanti nih share mohon bersabar. Nanti share upload beberapa video rekaman materi kemarin terutama sama yang ini. Soalnya yang ini penting. Soalnya ini penting ya. Kita cara bernavigasinya. Oke, ada yang mau lagi yang ditanya? Ya, ada lagi? Nggak ada, Sir. Belum ada, Sir. Yakin nih? Ada sesuatu yang ganjil nggak? Eh, menurut kalian tadi apa namanya? Kan harus pakai mouse klik tengah gitu. Nggak ada mau kalian tanyakan sesuatu. Sebenarnya ada sih. Bisa kalian tanya kalau kalian teliti apa namanya? Kalian kritis berpikirnya kan. Misalnya gini, Sir, kalau mouse-nya apa namanya? Tombol tengahnya rusak, klik tengahnya rusak gimana, Sir gitu kan? Susah lah. Atau kadang beberapa mouse tombol tengahnya itu nggak smooth, nggak susah ditekan, bikin pegel jari gitu. Bikin pegel jari. Kadang tak kalau kalian yang pernah nyoba mouse di komputer klik tengahnya kan, cuman taunya scroll aja, pas nyoba klik kok keras gitu. Nggak enak lah Sir. Sebenarnya ada alternatif untuk navigasinya. Nah itu nanti bisa kita setel dari preference-nya gitu kan. Hmm, ada sini nanti mau nyari preference tuh nanti dari edit, nanti muncul menu preference, nanti ada menu input. Nah, ini aktifkan ada namanya emulate 3 button mouse. Jadi tadi selain klik-klik tengah gini, ada namanya tekan Ctrl Alt, klik kiri. Nah, ini ngezoom Ctrl Shift Alt untuk pen left, pen right. Alt klik kiri untuk rotate gitu ya. Ctrl Alt ngezoom, Alt klik kiri, rotate, Shift Alt pen left. Nah, jadi selain klik-klik tengah tadi tuh sih sebenarnya. Nah, nanti kita praktekkan di sekolah. Jadi nggak ada klik-klik tombol tengah lagi gitu, cuman klik kiri doang. Soalnya kadang kan pegel eh, tombol mouse-nya itu kadang kalau mouse murah-murahan tekan klik tengah itu keras dia. Harus lumayan pakai tenaga kadang. Bisa-bisa jari pegel udah males-males lah gitu. Gitu. Jadi solusinya ada yang pakai klik kiri juga ada navigasinya. Nah, itu tipsnya yang lain nanti kita praktekkan lah.
Ya, ada lagi mau didiskusikan? Sorry, ada kerusuhan sedikit tadi. Ada kucing nih ke meja. Jana, ada lagi yang mau ditanya? Pada tidur semua orang misal. Diam semua. Apa itu? Apa itu? Tadi Ibnu mau nanya ya? Nanya apa? Enggak, Sar, gak jadi. Loh, kok nggak jadi? Tanya lah. Nggak ada yang mau ditanya lagi? Enggak, Sar. Nggak ada. Jadi, Ada tidur semua, enggak, Sar. udah serharap yang awal tadi kalian paham ya. Bernavigasi eh, apa tadi? Introduction-nya, workspace, tabs, panel segala macamnya, bernavigasi, seleksi sama transformasi. Nah, ketiga ini ya. Saya harap ketiga ini kalian udah paham. Jadi nanti waktu praktek di sekolah nggak kebingungannya tinggal sedikit. Gitu. Ya udah. Kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, sekian pertemuan materi hari ini. Terima kasih sudah hadir. Selamat beraktivitas melanjutkan pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.